Assalamualaikum, Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Ismi. Bu Reni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ismi sehat. Namun ya ini Bu ada sedikit sakit tadi, masuk angin tadi Bu Ismi sejak berangkat. Terus gini loh Bu, saya ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ismi. Karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu Ismi. Baik, Bu Reni. Nah, Bu Reni semoga lekas sehat ya, Bu Reni. Tetap jaga kesehatan supaya tetap bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, Bu Reni, boleh diceritakan apa kira-kira permasalahannya? Nggih Bu Ismi, begini Bu Ismi, sampai saat ini masih ada murid di kelas saya itu yang belum lancar membaca Bu Ismi. Oh, berarti di kelas Bu Reni itu ada beberapa murid yang kurang lancar membaca, nggih. Nah, jadi menurut Bu Reni, apa yang Bu Reni harapkan dari percakapan kita sore hari ini, Bu Reni? Nggih Bu Ismi, saya ingin ya dari percakapan kita ini mendapatkan ide-ide pembelajaran baru untuk mengatasi permasalahan di kelas saya. Terus permasalahannya adalah gini Bu Ismi, kurangnya literasi membaca di kelas saya. Di samping itu memang ya keberadaan perpustakaan di sekolah saya itu memang kurang mendukung Bu Ismi. Nah, dari hal tersebut di kelas ada beberapa siswa itu yang kurang bisa membaca. Itu yang menjadi permasalahan saya, Bu Ismi. Oh, baiklah Bu Reni. Berarti Bu Reni ingin mendapatkan ide pembelajaran baru untuk mengatasi permasalahan tersebut ya Bu Reni. Yaitu Gitu. permasalahannya adalah kurangnya literasi membaca di kelas Ya, dan berdampak ada beberapa siswa yang kurang bisa membaca, nggih. ya. Coba Bu Reni ceritakan ide pembelajaran baru yang seperti apa yang Bu Reni maksud apa itu? Gini ya Bu, pembelajaran baru yang saya maksudkan adalah gini, pembelajaran yang dapat meningkatkan minat baca atau kemampuan membaca anak Ibu Ismi. Terus sehingga harapan saya ke depannya murid-murid di kelas saya itu dapat membaca secara lancar Watan Bu Ismi. Jadi dari 10% anak yang belum lancar membaca di kelas saya itu 100%-nya itu saya menginginkan semuanya itu bisa membaca lancar gitu loh Bu Ismi. Oh, begitu ya Bu Reni. Nah, Yeah. kemudian dari permasalahan Bu Reni tersebut, menurut Bu Reni, apa indikator pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak? Nggih Bu Ismi, jadi indikator pembelajaran yang dapat membantu anak itu yaitu semua siswa atau semua murid saya itu nantinya bisa termotivasi gitu Bu Ismi dan mempunyai keinginan untuk belajar serta belajar membaca sehingga nantinya mereka itu bisa membaca dengan lancar gitu loh Bu Ismi. Baiklah, jadi indikatornya itu semua murid Bu Reni termotivasi untuk belajar membaca ya Bu Reni. Iya, betul Bu Ismi. Lalu sehubungan dengan hal tersebut Bu Reni, ada skala 1 sampai 10 Bu Reni. Jika Nggih, skala 10 itu berarti Bu Reni dapat mencapai tujuan yang disampaikan tadi. Nah, nggih, dan jika di angka 0, Bu Reni belum mencapai tujuan. Nah, nggih. sekarang Bu Reni kira-kira berada di posisi angka berapa Bu Reni? Gini ya Bu Ismi, kira-kira saya itu berada di skala 1 sampai 10 itu, kalau saya perkirakan saya itu masih di skala 6 Bu Ismi. Menurut Bu Reni, pencapaian Bu Reni ada di angka 6 ya. Nah, Iya, seperti apa sih Bu Reni gambaran pencapaian di angka 6 itu? Bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu Reni? nggih Bu Ismi. Di angka 6 itu, nggih Bu Ismi, menurut saya
karena saya sudah melakukan asesmen diagnostis dan melalui catatan yang saya lakukan ketika pembelajaran, kebutuhan siswa dan kebutuhan belajar dalam membacanya itu kemudian dari berdasarkan hasil tersebut, saya sudah melakukan PI atau pendampingan individu. Selanjutnya, saya juga memperkirakan atau memberi waktu khusus untuk anak tersebut. Saya juga meluangkan waktu khusus agar anak tersebut itu dalam belajar membaca itu bisa tercapai, Ibu. Terus saya juga bisa melakukan metode tutor teman sebaya dalam pembelajaran tersebut, Ibu Ismi. Selanjutnya, jadi dalam saya tutor sebaya tersebut, saya bentuk kelompok kecil gitu Bu Ismi. Kemudian anak tersebut yang mampu membaca dengan lancar itu saya minta untuk mengajari temannya yang belum lancar membaca gitu Bu Ismi. Namun saya belum mempertimbangkan minat belajar dan gaya belajar yang seperti apa ya, yang sesuai dengan siswa tersebut. Yang saya lakukan seperti itu, Bu Ismi. Sudah bagus sekali itu Bu Reni, sudah membentuk kelompok kecil, kemudian memberdayakan tutor sebaya. Nah, sekarang menurut Bu Reni, sekarang Bu Reni akan meningkatkan ke angka berapa dulu nih dalam beberapa minggu ke depan? Tadi sudah di angka 6. Kira-kira Bu Reni akan meningkatkan ke angka berapa Bu Reni? Sepertinya saya dari angka 6 itu akan meningkatkan ke angka 8 ya Bu Ismi. Jadi di angka 8 itu saya rasa sudah bagus Bu Ismi. Oh, angka 8 ya Bu. Yeah. Angkanya 8 yang sudah bagus itu menurut Bu Reni seperti apa? Coba jelaskan secara detail. Iya, gini ya Bu. Gini Bu Ismi, dari angka 8 itu saya akan mencoba menyiapkan modul baca yang dapat mengkoordinir dan minat anak tersebut dalam melakukan proses pembelajaran membaca Bu Ismi. Terus saya sesuaikan juga dengan gaya belajar mereka. Jadi saya peta-petakan gitu Bu Ismi, sesuai misalnya auditory, visual, atau kinestetik gitu Bu Ismi. Wah, bagus sekali Bu Reni, itu ide yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Ismi. Sama-sama Bu. Nah, Bu Reni, apa saja yang perlu dilakukan untuk menyiapkan proses pembelajaran seperti yang Bu Reni ceritakan tadi? Bu Ismi, gini, saya nantinya akan mencoba untuk membuat modul yang bisa dibaca dengan anak-anak gitu Bu Ismi, di mana isi di dalamnya itu sesuai dengan minat anak. Misalnya gini Bu Ismi, jika anak yang suka membaca itu tentang cerita, maka akan saya berikan modul baca yang terkait dengan cerita dongeng gitu Bu Ismi, atau komik yang mendidik. Lalu kegiatan tersebut kan dapat menarik dalam proses belajar membaca mereka Bu Ismi. Kalau bervariasi, saya juga akan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, seperti membaca dengan melihat video atau membaca di luar kelas, yang mana suasana tersebut itu akan membuat mereka merasa nyaman dan lain sebagainya. Mungkin begitu Bu Ismi. Baik, hebat sekali Bu Reni program tersebut. Alhamdulillah Bu Ismi. Nah, kira-kira kapan Bu Reni akan memulai rencana tersebut Bu? Bu, secepatnya Bu, rencana tersebut akan mulai saya lakukan. Mungkin akan saya lakukannya mulai besok Bu, karena saya akan mencari referensi modul atau beberapa video dulu yang akan saya gunakan sebagai media acara yang menarik gitu Bu Ismi. Dan juga saya juga akan menyesuaikannya dengan catatan diagnostik saya yang pernah saya lakukan kemarin itu loh Bu Ismi. Baik, berarti akan segera dilaksanakan ya Bu Reni. Jadi. Nah,
Kemudian siapa yang dapat membantu Bu Reni untuk melakukan itu semua? Yang bisa membantu saya untuk menyusun program tersebut yaitu misalnya Ibu Ismi, kepala sekolah, teman sejawat, dan tak lupa saya akan mengkomunikasikan hal baik tersebut kepada orang tua atau wali murid dari anak tersebut, Bu Ismi. Baik, Bu. Lantas menurut Bu Reni, target modul itu selesai kapan ya, Bu? Saya targetkan kira-kira 3 sampai 4 hari nggih Bu Ismi. Rencananya gini Bu Ismi, untuk 2 hari ini saya akan menyusun modul baca, setelah itu akan saya cetak, nantinya akan saya perkirakan kayak gitu Bu Ismi, 3 atau 4 hari gitu selesainya. Baik. Kemudian Bu Reni, komitmen seperti apa yang akan Bu Reni lakukan agar rencana ini bisa berjalan lancar dan baik? Komitmen apa saja, Bu Reni? Gini Bu Ismi, saya akan konsisten secara terus-menerus untuk belajar dengan cara mengupdate gitu ya Bu Ismi segala informasi. Terus tak lupa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah saya ataupun di luar sekolah saya gitu Bu Ismi, yang nantinya dapat meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, dalam menyusun dan menerapkan modul baca yang efektif dan kreatif gitu Bu Ismi, sehingga nantinya mampu membuat minat baca anak itu menjadi meningkat gitu Bu Ismi. Baik, Bu Reni. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Nggih, di sekolah saya itu dukungan sarana dan prasarana serta moral itu saya kira sudah saya dapatkan nggih Bu, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, mungkin dari internal saya sendiri nggih Bu Ismi yang harus konsisten dalam menjalankan program tersebut. Baiklah Bu Reni, semoga rencana Bu Reni itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nggih Bu. Bagaimana dengan perasaan Bu Reni setelah berbincang-bincang sore ini dengan saya, Bu Reni? Alhamdulillah Bu Ismi, saya merasa lega dan senang sekali rasanya Bu Ismi. Gini, saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu Ismi. Alhamdulillah. Nah, Bu Reni, apakah ada hal-hal yang lain yang ingin Bu Reni sampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup Bu Ismi. Terima kasih banyak nggih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Sehingga apa yang saya menjadi masalah saya selama ini itu saya bisa menemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Terima kasih banyak nggih Bu Ismi. Sama-sama Bu Reni. Nah, saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita Bu Reni. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Reni. Iya Bu. Baik, sampai jumpa Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.